Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bis sunnati kal qamari idza talaha faman sara 'alaiha sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada 'alaiha sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Wa usalli wa usallim ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati selaku musyrif Al-Hasaniyah Kairo, Ustaduna Al-Ustad Ahmad Azizi, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati Wakil VVMI Mesir, yakni Al-Ustadz Rifki, dan yang kami muliakan dan yang kami hormati Ketua Al-Hasaniyah Kairo, Habibuna Al-Habib Muhammad Al-Jufri, dan yang kami muliakan, kami banggakan dan kami hormati Mustasyar Al-Hasaniyah Kairo, yakni Al-Habib Abdul Muttalib Segaf. Dan tak lupa pula para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu. Namun tak pula mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tiada hentinya mencurahkan dan melimpahkan rizki, rahmat, kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah. Amin. Semoga kelak perkumpulan kita di rumah ini petanda akan berkumpulnya kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Pertama kalinya marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sebagai pembuka acara kita ini, agar dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan keberuntungan bagi kita semua. Dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kita Akhunal Mahbub Izzuddin. Kepada beliau kami persilakan. Ana nggak jadi. Ana nggak jadi. Zainul Hasan. Ente penutupan aja. Penutupan aja. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lil akh Izzuddin syukran kathiran, syukran jazila ala qiraatikal jamilah. Sebelum sambutan-sambutan, di sini kami ingin sampaikan bahwasanya berkumpulnya kita di tempat ini tak lain dan tak bukan adalah hadir dalam acara tasyakuran Ustadzuna Ustadz Ahmad Azizi, yang mana beliau setelah ini beliau sudah menyelesaikan pendidikan beliau di Al-Azhar dan akan pulang, kalau bahasa kita tuh alatul. Nah. Oke. Langsung saja kepada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Al-Hasaniyah Kairo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Al-Jubri. Kepada beliau kami persilakan. Wa salli ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Kerasnya di bawah aja. Ini aja deh. Di bawah aja. Di bawah aja. Buka aja semua. Pegang aja Bib, berdua Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa asasal khairat wa sulama as-sa'adat wa ra'sa ad-darajat wa arsalaha ala arbabil inayat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin afdhalas salawat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil qadat wa salama tasliman katsiran ila yaumil miqat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Laisa 'alayya kalimatan wa harfan liulki ilaikum illa
ألف شكر لحضوركم في هذه الليلة الغراء السعيدة إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. ولا أنسى أيضا أن أقول إليكم تهنئة شكرا كثيرا وجزيلا لجميع الأعضاء ولجميع الضيوف ولجميع اللجان الذي مشترك في خدمة والمساعدة في عقد هذه الحفلة الوداع، وإن شاء الله سيجزي بهم الجزاء خير الجزاء في يوم القيامة. أمين أمين يا رب العالمين إن شاء الله. وبهذه المناسبة السعيدة ولا أنسى أن أقسم الهدايا المخصوصة وتقديرا له أستاذنا المشرف الأستاذنا عزيزي لجميع الخدماته إلى معهدنا الميمون دار اللغة والدعوة الحسنية بفرع القاهرة، وهي Apa ini? Sekarang aja terserah ketua. Berdiri. Ada sesi pemberian sudah nanti ada sesi kapan nanti sambutan nanti sekarang sambutan. وإن شاء الله ينقل التقسيم الهدية في آخر البرنامج لامتثال الأمر من المستشار حبيبنا الحبيب عبد المطلب السقاف احتراما له. وفيه الناصحة والوصية تفهيما للجميع. Ada satu nasihat syair daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Falu. Apa yang beliau katakan khususnya buat kita ini para talibul ilmi fil Azhar Syarif, yaitu bil ilmi wal akhlaqi idrakul muna in rumta ilman la takun mutakabbira. Jadi jika kalian dengan ilmu dan akhlak, insyaallah kalian akan menggapai cita-cita kalian. Dan jika kalian ingin mendapatkan itu semua, janganlah sombong. Itu adalah satu wasiat khususnya buat kita semua talibul Azhar Syarif. Insyaallah kita pulang ke daerah kita, ke tempat kita, ke kampung kita, kita akan menjadi ulama yang bermanfaat untuk umat semua di Indonesia. Amin amin ya rabbil alamin. Mungkin sedikit saja dari saya ini karena ini namanya kalimat sambutan saja, bukan insyaallah. فهكذا مني والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya kesan dan pesan sekaligus sambutan dari Mustasyar Al-Hasaniyah Cairo. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Muttalib As-Saqqar. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aja kali ya. Berdiri enggak dilihat. Suka ngerjain. Berdiri dong. Berdiri. Oi. Bukan lu. Enggak usah. Oh, enggak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa tabibu qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, diberikan umur yang panjang, kesehatan walafiat. Kita bisa berkumpul membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah
memberikan kita banyak-banyak ilmu yang mana kita bisa membedakan yang hak dan yang batil, sehingga kita diberikan kemuliaan menjadi ahlul ilmi, penerus estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama bahwa tidaklah kita berkumpul atau kita pergi untuk menuntut ilmu, kita masuk dalam pondok pesantren, atau bahkan kita menuntut ilmu agama, tidak lain dan tidak bukan Allah menitipkan kepada kita anugerah yang paling besar untuk menjadi penerus dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kenabian datanglah para tabi'in, dan kita selanjutnya yang akan melanjutkan estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini Ustadz kita, Ustadz Ahmad Azizi LC, alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikannya, mencapai gelar LC di Al-Azhar Syarif. Semoga ini acara wadaan ini sekaligus tasyakuran ini membuat himmah kita untuk menggapai cita-cita kita LC bersama, dan LC secepatnya sesuai waktu yang ditentukan tanpa rosib, dan mencapai kalau bisa dapat mumtaz semuanya nilainya, mumtaz bidarajati syaraf insyaallah. Malam seperti ini, tasyakuran seperti ini bukanlah wadaan yang setelah itu ustadznya pergi dan kita tidak mengambil hikmah atau ibrah dari acara ini. Di sini kita berkumpul menyaksikan kalau satu dari putra bangsa kita Indonesia mampu untuk berhasil dan menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar Syarif, mendapat gelar lisensi, dan insya Allah kita juga bisa menjadi seperti beliau, bahkan lebih dari beliau. Kalau kesan dan pesan saya selama hidup dan bermuasyarah bersama beliau, baik di pondok pesantren dari Lugawat Dakwah tempat kita mondok bersama di Bangil, Jawa Timur, sampai ketemu lagi di Al-Azhar Mesir, Kairo, sifat beliau itu tidaklah berubah banyak. Berubahnya itu berubah, pasti berubah. Berubah menjadi yang lebih baik. Berubah, ilmu pengetahuannya pun jauh lebih luas. Tentunya di Indonesia kita lumayan terbatas ilmu pengetahuannya. Pas saya lihat di sini jauh saya takjub pertama kali datang. Di rumahnya itu udah kayak maktabah. Pas ditanya ini kitab siapa, kitab mana, dan kitab mana. Sebagian aja kitab orang di rumah sana. Kebanyakan kitab beliau. Dan itu bukan cuma sekedar banyak kitabnya. Ketika menyampaikan kalimat-kalimat itu diambil dari intisari kitab yang udah dibeli. Ada menyebutkan nama muallifnya, menyebutkan nama kitabnya, dan itu sekalipun itu kitabnya nggak dibeli. Sekali dulu saya pernah bersama sama Ustaz Azizi di Maktabah Iskandaria di Ma'rad. Itu kita cuma lihat kitab besar tentang sejarah Al-Azhar, sejarah Masjid Al-Azhar itu ukiran-ukirannya kayak apa. Itu dicetak di Maktabah Iskandaria. Itu kita cuma beli, lihat-lihat, nggak beli. Pas Habib Segaf kunjungan ke Kairo, kita kumpul di di depan Masjid Al-Azhar itu. Anak-anak baru yang kedatangan tahun 2019 saat itu diceritakan sama beliau,
di Al-Azhar ini ukiran-ukirannya tuh ada nilainya, itu ada kesan-kesannya. Padahal itu cuma baca di pas ma'rad, nggak dibeli. Itu cuma baca di ma'rad kemarin itu. Pas ketemu sama santri-santri langsung diceritakan kalau ukiran-ukiran Al-Azhar itu ada maknanya. Terus kitabnya kalau mau beli kalian ada di Maktabah Iskandariyah, seakan-akan dia punya tapi sebenarnya enggak. Itu bagus gitu. Itu bisa kita ambil contoh. Karena berbicara itu haruslah memiliki referensi. Jadi beliau pun menunjukkan dimanapun kita bisa mendapat ilmu, sekalipun itu cuma ma'rud, kita baca-baca sebentar, tapi tidak asal ngomong kalau itu ada referensinya di maktabah ini, kitab ini. Itu yang selalu saya lihat ketika beliau berbicara, selalu ada referensinya. Dan juga kebahagiaan bagi kami memiliki alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wad Dakwah yang melanjutkan studinya ke Al-Azhar Syarif yang seperti beliau. Kami pertama kali nyampe di sini tahun 2018 akhir. Kami selalu dibawa kunjungan ke masyayikh-masyayikh, dikenalkan, dibawa ketemu sama Syekh Umar Hashim, dibawa ketemu sama Syekh Usama Al-Azhari, dibawa ketemu sama Syekh Toharoyan, dan Baqiyatis Sholihin kami dibawa ketemu sama beliau. Tapi semoga anak-anak Al-Hasaniyah Kairo yang menjadi tuan rumah hari ini bisa melanjutkan apa yang telah dititipkan oleh Ustadz Ahmad Azizi, melanjutkan untuk selanjutnya, dan begitu pula di alma mater lainnya, bisa meniru seperti beliau, senior lebih mengayomi adik-adik kelasnya untuk lebih silaturahmi ke masyayikh. Di antaranya juga maktabah-maktabah. Kami banyak sekali dikasih tahu maktabah yang baik, di mana cetakannya apa aja, tahqiqannya siapa aja, itu banyak sekali kita ambil manfaat dari beliau. Dan semoga pesannya semoga pulangnya di Indonesia bisa lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan agamanya, dan juga selalu tetap memberikan kami informasi-informasi tentang masyayikh-masyayikh selanjutnya yang kita bisa lanjutkan estafetnya di sini, karena cita-cita beliau sangat tinggi untuk selalu mengkekalkan Al-Hasaniyah Kairo di Al-Azhar Syarif ini. Semoga mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Habib Abdul Muthalib. Selanjutnya sambutan, kesan dan pesan akan disampaikan oleh saudara kita selaku Ketua Ikdar. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Muhammad Hashim. Kepada beliau kami persilakan. Dia ketuanya. Iya, ketuanya. Di depan. Buka maskernya dulu. Duduk ya? Nggak, berdiri. Aduh. Iya tadi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kanan kurang kompak, yang kiri kurang serempak. Yang di sono nggak pakai sempak. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin
وختاما للأنبياء والمرسلين مولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق يبكي للبهيمة المثقلة ويبكي لليتيم في حجر الأرملة لو يمر من جنب السراج لم يطفئه من سكينته ولو يمشي على قصب الرأراء لم يسمع من تحت قدمه يا سيدي يا رسول الله معذرة إذا كبى فيك تبياني وتعبيري ماذا أوفيك في حق وتكرمة وأنت تعلو على ظني وتكديري أقبلت كالبدر والضاح الأسارير تدعو إلى الله في بشر وتيسير على جبينك نور الحق منبلجا وفي يديك لواء العدل والنور. Terima kasih kepada Al-Hasaniyah Kairo yang sudah menyempatkan saya untuk berdiri di sini sebagai perwakilan Ketua Ikdar Kairo, ya. Sebagaimana yang dikatakan sahabatnya Ustadz Azizi, ya, Ustadz Mahfud, kama akha Rasul bainal muhajirin wal ansar, gitu ya. Rasulullah mengkuatkan tali persaudaraan di antara muhajirin wal ansar. Insyaallah, ya, dengan walaupun Ustadz Azizi pulang, ya, Al-Hasaniyah tetap kompak sama Ikdar, ya. Walaupun Ustadz Azizinya sudah di Indonesia, namun tidak lupa dengan kami, dan juga kami tidak lupa insyaallah kalau ada acara bakal ngundang Al-Hasaniyah. Seperti itu kiranya. Kalau dikatakan Ustadz Azizi, ya, pasti semua mahasiswa kenal, ya. Pasti Ustadz, ya. Karena huwa alimun, ya, huwa alim, huwa bahar, kullama zadat, huwa alimun kal ashjar, ya, kal ashjar, kullama zadat simaruha zadat inhinauha, ya. Beliau itu orang alim, ya, setiap bertambah ilmunya nggak pernah sombong sama kita, ya, selalu bagi ilmunya, ya. Selalu kalau sambutan pokoknya keren dah. Keren gitu kan, menyebutkan kitabnya dan nama muallifnya, ya kan. Kan ada yang mengatakan gitu kan, ma'rifatul kutub wa asma'al muallifin minal kamal, gitu kan. Berarti Ustadz Azizi ini kamalnya udah tinggi banget, ya, derajatnya gitu. Dulu sempat juga sih ngefans sama Ustadz Azizi, ya, pas lagi maba. Sampai sekarang sih, ya. Kalau sekarang kan nanti seakan-akan meninggikan mulu kan. Jadi dikit-dikit lah ninggiin, ya. Jangan tinggi mulu, ntar kita jatuhin banget kan. Dikit-dikit tinggiinnya. SS Mas. Dulu ketika sama Ustadz Mahfud, ya, dulu, ya, itu masih beler, ya, saya, ya, masih maba, nggak tahu apa-apaan, goblok deh, pokoknya goblok banget saya, yang nggak tahu ilmu apa-apaan, ya. Sekarang dikit-dikit udah belajar lah sama Ustadz Azizi, gitu kan. Kalau itu beda lagi, PES. Ya, pokoknya dulu ketika maba ini saya itu ngefans banget, sampai saya bilang sama Ustadz Mahfud, ya, bawa anak ke Ustadz Azizi, katanya. Soalnya beliau tuh punya Instagram, ya, Instagramnya banyak followernya, dan juga kalau masukin video biasanya pakai bahasa Arab gitu, bahasa Arabnya keren juga, gitu kan. Oh iya, ini Azhari banget sih, kata anak, ya. Terus juga dari Darul Lughah Dakwah, gitu kan. Masya Allah banget kan. Semuanya juga tadi juga keren-keren lah, sambutannya, iftitahnya keren-keren lah. Boleh lah bagi-bagi, gitu kan.
Ini juga copy paste dari iftitahnya Ustadz Azizi ya. Ya dulu sempat kenalan ketika sama Ustadz Mahfud. Akhirnya ketika itu saya dekatnya sama Ustadz Azizi ya, karena dulu kalau ditimbang ya, lauzina ilmu Ustadz Mahfud lah, pokoknya lebih tinggi ilmunya Ustadz Azizi ya, karena beliau dobat banget gitu kan, nyebutin asma mu'alifinnya juga, kutubnya juga ya, walaupun Ustadz Mahfud walaupun Ustadz Mahfud emang ilmu akalnya mantap ya, ilmu mantiknya juga keren ya Ustadz Mahfud. Cuma Ustadz Azizi insyaallah aklan wa ini ya, wa naklan ya insyaallah ya, keren banget ya pokoknya. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang Ustadz Azizi itu jadi ingat syairnya yang dibawain Syekh Ali Soleh ya, kun jamilan taral wujuda jamila walladhi nafsuhu bighairi jamalin lam yara fil wujudi syai'an jamila. Ya, jadi beliau ini kalau menyampaikan bagus, keren, dobat ilmunya juga. Terus juga beliau bilang, saya pernah nanya sama beliau kenapa harus kayak gitu, karena beliau ngikutin Syekh Usama Al-Azhari ya, manhajnya katanya, metodenya. Karena dulu Ustadz Azizi gitu, kalau menjelaskan pertama sebelum masuk itu beliau pakai metode tashwik ya, biar gimana kita mencintai ilmu ini gitu loh. Dulu pernah mengkaji kitab Fathur Rahman Syarah Luqtatul Ajlan wa Bullatul Dham'an, punyanya Syekh Zakaria Al-Ansari ya. Kamal. Insyaallah ya Kamal ya, diajarin manhajnya sama beliau ya, metodenya ya. Ya dulu belajar itu. Terus belajar juga Mustalahul Hadis punyanya Syekh Muhammad ya Bang. Syekh Alawi apa Syekh Muhammad? Syekh Muhammad. Ya, pokoknya dulu ketika masuk ke Mustalahul Hadis tuh beliau tashwik kita biar cinta kepada Mustalahul Hadis gitu loh. Ilmul hadis ahlul hadithuhum ahlun nabiyyi wa in lam yashabu nafsuhu anfasuhu sahibu. Itu anak apal syairnya. Ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah wa sami'tu min ba'dil masyayikhi annahum arzakuhum bihi aidan mutakatsirah. Alhamdulillah sampai sekarang hafal ya. Masyaallah. Pokoknya beliau keren gitu kan. Dulu sempat juga anak-anak majelisnya diajak ke muktamar ketemu Syekh Usama Al-Azhari. Akhirnya beliau bilang kepada Syekh Usama, saya buat majelis dengan metode antum Syekh. Akhirnya dikasih namanya Majelis Nur ya dulu. Kemudian diajak lagi ke acara-acara, ke Syekh Ali Jum'ah bareng Ustadz Mahfud dan segalanya ya. Dulu kalau dikembangkan lagi itu Masya Allah ya, Masya Allah banget. Cuma karena ada kendala sesuatu gitu kan yang membuat Ustadz Azizi pulang, akhirnya sempat vakum juga majelisnya dan akhirnya nggak bisa dilanjutin ya. Walaupun ada yang melanjutkan tapi ada sedikit anggota di situ gitu. Terus juga gimana ya, pokoknya keren lah ya, keren. Semoga anak Darul Lughah Dakwah ada yang ikuti metode beliau ya. Yang senior gitu kan ngikutin metode beliau. Kalau misalkan ngikuti metode beliau, saya insya Allah bakalan duduk di depan antum ya untuk mengambil ilmu. Nggak malu saya walaupun ada di kelas ya. Udah mungkin hanya sekian ya, karena masih banyak yang bakal ngomong lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran. Ya, ini taruh di bawah. Aku cuma suruh nak dia pegang.
Selanjutnya kesan pesan sambutan oleh Ketua Pondok Pesantren Darul Muqarrabin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Habibuna Ali Al-Munawwar. Kepada beliau kami persilakan. Banyak stok Habib kita. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'd. Saya di sini nggak akan berlama-lama, cuma ingin mengungkapkan keluh kesah saja, karena yang biasanya 24 jam di rumah sama beliau, sekarang beliau alatul. Terus kemudian juga yang sebelum-sebelumnya sudah banyak kesan dan kesan diberikan oleh para sahadah kita, luar biasa. Jadi saya akan ngambil referensi dari lirik Rhoma Irama. Yang lagunya judulnya itu Haruskah Berakhir, begitu. Sebentar. Gak hafal, Mas. Sebentar. Getar tanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Butik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Allahumma shalli ala Muhammad. Hati yang sedang bahagia, jiwa yang telah bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku teguk manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juada. Kita doakan bersama, semoga Sidi Ahmad Azizi panjang umur, sehat walafiat, ilmunya barokah manfaat. Semoga kita selalu tercurahkan oleh ilmunya yang abadi. Kita bisa nonton di YouTube insyaallah ya. Oke, subscribe jangan lupa. Cukup sekian dari saya, itu saja ya. Oh ya, sekali lagi ya. Versi full. Peti yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, jiwa yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Serak mas Mesio. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad. Selanjutnya kesan, pesan dan sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Pondok Pesantren Nurus Sobah, yang akan disampaikan oleh Akhunal Mahbub Deni At-Taqwa. Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini langsung saja ya, saya akan memberikan kesan dan pesan saya ke Ustadz Azizi.
kesan saya yang pertama yaitu Ustadz Aziz ini sangat gigih ya dalam menuntut ilmu. Itu beliau pernah menceritakan kepada saya dulu ketika ngaji di Syekh Yusri ya, subuh-subuh itu sampai Aspa anak Ustadz Azizi yang pertama perempuan sampai dibawa oleh Ustadz Azizi ngaji subuh-subuh banget gitu, musim dingin, sampai dililit gitu pakai motor berangkatnya ke Mukotom ya. Itu dilakukan setiap hari sama Ustadz Azizi, saking gigihnya dalam menuntut ilmu ya. Masya Allah. Kemudian Ustadz Azizi ini kalau ngaji ya sama Syekh atau mau menemui Syekh dimanapun itu, kapanpun langsung gas gitu, baru banget gas langsung. Dimanapun tempatnya, jauh sekalipun. Gitu saking gigihnya Ustadz Azizi ya. Kemudian Ustadz Azizi ini sering ngajarin kita gitu. Misalnya udah dapat ilmu, langsung ngajarin ke kita. Kemudian beliau sering ngajak kita ngaji bareng gitu, bukan ngaji bareng sih, kayak diajarin gitu sama Ustadz Azizi. Kita pernah diajarin ifadah Sadatul Umat sama Ya Ali juga waktu itu sama Hashim. Kemudian kitab akhlak apa lupa namanya, pokoknya banyak banget dah pokoknya. Beliau kalau lagi bercanda-canda bareng nih, lagi kumpul-kumpul ngobrol biasa, ada aja gitu ilmu yang kita dapat dari Ustadz Azizi, makalah atau hadis atau apapun ilmu pasti ada aja gitu yang disampaikan oleh beliau ke kita. Bahkan sampai main PES nih, kalau main bareng Ustadz Azizi pasti ada aja hadis atau ilmu tiba-tiba keluar gitu diajarin ke kita gitu saking. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, bagi yang belum tahu ya, Ustadz Aziz ini terkenal apa? Bukan terkenal dekat banget sama Syekh Usamah Al-Azhari ya. Kalau yang belum tahu, beliau sering juga dipanggil sama Syekh Usamah untuk apa macam lah ya. Saking dekatnya sama Syekh Usamah gitu. Mungkin sepulangnya beliau, semoga alumni Dalwa atau alma mater Dalwa Al-Hasaniyah bisa melanjutkan kegigihan Ustadz Azizi dan kedekatan Ustadz Azizi dengan syekh-syekh yang lain kayak Syekh Usamah, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Yusri dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesan, pesan, dan sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua FFMI Mesir kepada Saudara Rifki Ramadan. Kami persilakan. Muhammad salli ala Muhammad. Berdiri juga Ustaz? Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi istafa an-nasa ajma'in al-muslimin wastafa al-muslimin al-mu'minin wastafa al-mu'minin al-muqinin wastafa al-muqinin al-muhsinin wastafa minhumul anbiya'i wal mursalin wastafa minhum sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati di sini, yang kita banggakan bersama, beliau adalah guru saya, ustadz saya, dan termasuk idola saya. Kalau tadi sempat jadi idola, kalau saya sampai sekarang jadi idola dan tidak pernah berkurang. Tuan Guru, kalau kami manggilnya Tuan Guru Ahmad Azizi, dan yang sama-sama kita hormati di sini ada Habib Muhammad Al-Jufri dan para habaib lainnya. Tadi mendengar para habaib berbicara, kemudian menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Entah kenapa rasanya berbeda kalau keluar hanya dari lisan kita, tapi kalau keluar dari lisan mereka itu kayak
beda gitu, ada tekanan yang berbeda. Masya Allah, sallallahu alaihi Nabi. Kemudian juga yang sama-sama kami hormati di sini ada senior kami dari KMNTB Mesir, ada Tuan Guru Syamsul Hadi LC. Dan singkatnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum wassalamu yuqaddamu yarqulahu qalbu wa yashku bihi famu. Salamun alaikum ya ayyuhal qaumu innama ilaikumu wa minkumu jauharul qawli yundamu. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat untuk berpikir tadi, saya sudah kayak duga bakalan disuruh, jadi tadi pada keren-keren semua ya menyampaikan syair, dan itu memang ciri khas dari ashab Ustadz Azizi mungkin. Karena jujur pertama kali saya bertemu Ustadz Azizi itu saya masih ingat sekali, ketika Ormaba, yaitu beliau menjadi moderator Syekh Usama Al-Azhari. Itu sangat luar biasa, dan orang di samping saya bisiki itu orang NTB. Itu membuktikan kami bangga kami memiliki beliau. Kemudian beliau juga saya sempat ketika melihat beliau di Ormaba itu saya kira nggak bakalan pernah ketemu lagi gitu kan. Ternyata alimnya beliau juga masih mau turun ke kita gitu. Beliau sempat mengajarkan kami, saya masih ingat, mungkin Ustadz Azizi juga sudah lupa mungkin. Kami pernah diajarkan imla meskipun itu cuma 1 hari. Imla, dan itu saya pribadi hanya nganga aja, apalah ini disebut, karena beliau yang benar-benar alim gitu. Bahkan belajar imla pun banyak kali yang kita nggak tahu gitu, entah dari kitab mana, entah dari apa yang beliau sebutkan syekh itu. Dari situ saya lihat, oh harus kayak gini nih besok kita belajar gitu. Dan setelah dari itu jarang lagi ketemu dengan Ustadz Azizi, karena bagi kami pribadi, terutama angkatan saya itu, memang melihat Ustadz Azizi ya Ustadz Azizi gitu, huwa man huwa gitu. Mungkin kalau tadi dijelaskan oleh rekan-rekan sekalian dari sisi kealimannya Ustadz Azizi juga perlu antum ketahui, beliau juga aktivis di Mesir. Beliau juga aktif dalam bidang organisasi. Jadi bukan hanya di kalangan orang-orang yang giat dalam mengaji, giat dalam apa, orang-orang yang aktif di organisasi sekelas BPMI Mesir pun tidak ada yang tidak kenal dengan Ustadz Azizi. Jadi Masya Allah, sungguh luar biasa. Saya bahkan ketika balas WA beliau saja seperti saya sedang membalas WA kiai saya di kampung. Dalam artian memang setakzim itulah saya pribadi bersama Ustadz Azizi. Rasa ini harus saya ungkapkan, rasa ini harus saya curahkan. Mungkin entah kapan lagi saya bisa bertemu dengan beliau, dan dalam kesempatan ini saya alhamdulillah diberikan kesempatan dan izin untuk mengungkapkan di depan beliau langsung. Oleh karenanya betul sekali tadi kata sambutan mantan Majelis Nur. Nah, kalau bisa dilanjutkan juga Majelis Nurnya, karena banyak sebenarnya kan mazhab fikih itu banyak, tetapi karena ada beberapa imam-imam yang tidak diteruskan oleh guru-gurunya, jadi terputus. Jangan sampai Majelis Nur itu terputus. Kita sebagai, mungkin saya belum mampu menjadi murid beliau, antum sebagai murid beliau dan ahbab beliau, ashab beliau, lanjutkanlah Majelis Nur. Insya Allah itu bukan hanya bermanfaat bagi rekan-rekan dalam lingkup kecil saja, tapi juga akan bermanfaat bagi orang-orang banyak lainnya. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin itu tadi kesan saya, banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi kalau istilah orang kan mungkin lisan ini tidak mampu menggambarkan. Kadang rasa itu tidak mampu digambarkan oleh ucapan gitu. Oleh karenanya banyak sekali ahli cinta yang mengatakan bahwasanya cinta yang diucapkan atau rasa yang diucapkan dari lisan itu terkadang itu bohong, karena itu bisa jadi lebih daripada itu, karena rasa tidak bisa digambarkan dengan apapun kecuali mungkin dengan doa, dan hanya kita yang memahaminya. Itulah yang sedang saya rasakan terhadap Ustadz Azizi itu sendiri. Terlalu mujamalah ya? Enggak, insya Allah itu beneran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan saya mungkin kepada Ustadz Azizi, ketika pulang ke tanah air sudah pasti beliau sudah memiliki pesantren di sana, di mana tempat beliau akan mengabdikan ilmunya. Tetapi tadi sempat berbisik, saya sampaikan ke beliau bahwa saya juga jurusan hadis, beliau juga jurusan hadis. Kemudian beliau katakan besok di sana kita buat perkumpulan, dan itu sangat membahagiakan bagi kita semua.
Serius, 10.000 masisir di sini mungkin hanya Ustadz Azizi yang dekat dengan Syekh Usama Al-Azhari, yang sedekat Syekh Azizi gitu. Dan mungkin hanya Ustadz Azizi yang bisa mendatangkan Mustafa Atib ke pesantren beliau, hanya Ustadz Azizi. Dan itu kenapa saya selalu tahu beliau, karena saya selalu mengikuti Instagram beliau, saya selalu mengikuti Facebook beliau, bahkan YouTube beliau saya ikuti. Dan betul, beliau ini juga antum katakan beliau memiliki banyak follower, benar. Kemarin Usuluddin tahun 2018 kita mengadakan pemilik Instagram terbanyak followernya se-Usuluddin gitu kan. Pemenangnya siapa? Ustadz Azizi. Masya Allah. Jadi emang Masya Allah, kalau antum-antum juga ingin banyak, biasanya kan saya juga buat status, ini baru minta izin ke Ustadz Azizi. Biasanya tiang buat status Ustadz Azizi di WA, kadang di Instagram, itu kopas saja dari status-status beliau. Orang bilang Allah alaik, saya bilang Allah alaik. Padahal itu semua kata-kata yang Masya Allah dari Ustadz Azizi, yang kita cuman modal kopas izin Ustadz Azizi. Selain kopas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga kami ucapkan, terutama saya atas nama PPMI Mesir di sini mewakili rekan-rekan sekalian. Tadi juga saya sampaikan kepada Bang Farhan, ketua PPMI Mesir, saya sampaikan izin mau menghadiri acara daripada Ustadz Azizi. Beliau juga menyampaikan salam, beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi antum sekalian kepada Masisir, kepada rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Yang selanjutnya mohon doakan kami bisa memperjuangkan apa yang antum perjuangkan, bisa mengikuti apa yang telah antum mulai. Dengan berdarah-darah itu kita akan perjuangkan bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Mohon maaf juga tiang Ustadz Azizi kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Insya Allah semoga tiang masih diberikan kesempatan untuk bisa melihat kembali wajah antum, yang insya Allah itu akan menyejukkan hati kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan, pesan, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh senior dari kekeluargaan KMNTB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Syamsul Hadi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para habaib yang hadir dalam kesempatan mulia ini, khususnya sahib Al-Hajah, Ustadz kita, tuan guru kita Ustadz Ahmad Azizi, kemudian Habib Muhammad Al-Jifri, semua Habib Abdul Muttalib As-Saqaf. Saya hafalin dari tadi itu, nanti salah saya kan. Bahaya kalau Wakil Presiden kita yang selalu energik, yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini. Teman-teman Dalwa, teman-teman Al-Husainiyah, Masya Allah, suatu kebahagiaan yang luar biasa saya bisa hadir di sini. Tentunya niat awal saya ingin ketemu dengan Ustadz Azizi karena sudah lama sekali nggak pernah ketemu, meskipun di Instagram atau Facebook sering ikuti juga gitu, baca-baca gitu. Seperti yang dikatakan tadi, banyak saya sebenarnya di akhir itu saya mau mengatakan apa sekarang ini, semua sudah ngomong gitu. Jadi gimana ini? Ya sudahlah. Kesimpulan. Saya jadi nikmat yang luar biasa ya kita bisa hadir di sini.
dikasih orang seperti Ustadz Azizi ini. Luar biasa. Saya mengatakan luar biasa. Kenapa? Bukan karena saya orang Lombok, beliau orang Lombok, enggak. Karena memang meskipun saya enggak bergaul secara intens, enggak secara dekat lah istilahnya, tapi saya tahu dari teman-teman beliau, saya dengar dan saya ikuti juga bagaimana beliau. Awal pertemuan saya dulu waktu ada acara di KMNTB, acara hari ulang tahun. Di situ ya biasalah ulang tahun kekeluargaan, penuh canda tawa. Dan saya di situ saya kayaknya pertama gitu ketemu dengan Ustadz Azizi ini, dan kesan pertama yang saya lihat adalah humoris. Jadi bisa diajak lah, untuk humorisnya itu bisa diajak. Jadi nggak apa ya kata orang itu, nggak kaku. Jadi ngomong santai bisa gitu, ketawa bisa, diajak ketawa juga bisa gitu. Nah itu enak gitu. Tapi kalau yang serius itu malah susah nanti. Belum apa-apa sudah diam aja gitu, sudah lewat aja malaikat kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saya ingin mengatakan bahwa nikmat itu harus kita syukuri. Nikmat Ustadz Aziz ini, karena dalam hadis dikatakan, nanti dikoreksi aja karena hadis semua ini saya lugu Arabiah. Karena tadi Habib sudah mulai bahasa Arab ini. Gimana saya akhirnya setelah bahasa Indonesia ya adalah bahasa Indonesia. Nanti kalau saya bahasa Arab juga kan salah, kan gak enak gitu. Ditegur sama Ustadz Azizi. Jadi alhamdulillah bahasa Indonesia ada. Jadi sekarang ngomong bahasa Indonesia juga. Nikmat itu harus disyukuri, dan syukur kita itu dijaga, kesyukuran. Karena dalam hadis dikatakan, li ayyahdiyaqallahu rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Antum dikasih satu orang lelaki saja, lelaki yang soleh, pintar, bisa membimbing, ada semua di situ aja. Ada semua. Itu lebih baik dari kehidupan dunia, dari harta benda dunia. Humurun na'am. Kalau sekarang ya harta yang paling keren lah. Kalau dulu yang keren-keren kan orang Arab apa? Kuda, dan kuda itu yang mereknya paling tinggi. Kalau sekarang yang mobil mungkin Lamborghini atau apalah yang paling tinggi pokoknya. Seperti itulah. Itu satu orang lelaki antum dikasih, jangan sampai hilang itu. Pegang langsung orang seperti itu. Kalau antum nggak pegang itu bahaya. Bahaya kehidupan kita di dunia. Karena apa? Tadi kita sudah dengar juga banyak Ustadz Azizi bersama masyayikh. Bukan masyayikh yang kecil-kecil, tapi kibar masyayikh. Luar biasa. Dan mungkin orang nggak bisa seperti itu untuk bertemu dan mulazamah dengan masyayikh seperti itu. Dan dari tadi sebenarnya saya nggak bisa ngomong. Karena apa? Karena pertama nur yang terpancar di sini di majelis ini gitu luar biasa gitu. Terus belum lagi nur habaib yang hadir di sini. Terus beliau tadi, terus wakil presiden juga. Jadi ya mungkin saya nggak banyak ngomong, cuma itu aja yang saya sampaikan. Dan insya Allah dengan adanya acara ini kita tetap bersyukur kepada Allah dengan apa yang telah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pertahankan tadi nikmat yang Allah berikan tadi. Dan saya mohon izin ini pada sahibul bait, setelah ini saya mau langsung pamit karena ada masih ditunggu juga. malis ini sebenarnya saya nggak mau meninggalkan tempat ini, tetapi saya mohon dengan sangat kepada sahibul bait, insyaallah kita ketemu di Lombok. Insyaallah dekat kan? Meskipun belum ke sana, insyaallah ada rencana ke sana. Dekat sebenarnya di Lombok, insyaallah. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sekali lagi manis Maulana. Astaghfirukum ya. Insyaallah fi ba'd awqat insyaallah. Nakallam istigir. Namzah kasir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak makan aja gitu. Foto-foto. Itu ya. Video ini.
Insyaallah nanti kita sampaikan. Syukran Habibie harap mencari ma'bad ala alamin musyarakatikum ya Allah. Syukran ala hudurikum. نستمد منكم اللقحات ما شاء الله. شكرا شكرا. Makan dulu aja Pak. Makan dulu. Makan dulu. Makan dulu. Makan. Waalaikumsalam. Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, dan semua guru-guru kita di kuliah. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib yang hadir dan yang tidak hadir. Wabil khusus kepada Sohibul Hajah, guru kita semua, Gus Ahmad Azizi. Ya, kita teman pernah tetangga rumah. Dulu beliau waktu sama istrinya, beliau atas saya di bawah rumahnya. Ya, alhamdulillah. Jadi pernah dekat gitu, walaupun sekarang udah jadi masyayikh beliau, jadi syekh beliau. Masya Allah. Ya, kami ingin menyampaikan kesan-kesan sebagai temannya Gus Azizi. Gus Azizi itu orang yang semangat dalam mencari ilmu dan semangat dalam semua kegiatan. Dulu waktu masih awal-awal beliau mempunyai anak, ya, Aswa, sekarang ke Aswa itu lebih tua sedikit dari Husain. Ini Husain, ya satu rating tapi lebih tua berapa bulan. Beliau Masya Allah, itu yang kita harus ambil hikmahnya. Gus Azizi setiap hari di mana ada syekh, beliau ingin membawa kakak Aswa itu untuk tahnik. Ya, mungkin yang saya tahu, beliaulah orang yang paling banyak mengajak anaknya tahnik kepada masyayikh. Itu yang saya tahu. Jadi kenapa mumpung di sini, ya nggak apa nanti kalau ada rezeki, ada fursah, nggak apa nanti nikah di sini, ya, atau di Lombok, ya, terus bawa ke sini seperti Gus Azizi, nanti bisa tahnik, itu juga bagus, ya. Jadi yang kita ambil pelajaran itu beliau mengambil barokah kepada para masyayikh, karena lidahnya atau rik itu ludah, ya, ludahnya para aulia masyayikh itu barokah, karena setiap hari, setiap detik mereka itu menyebut Allah, zikrullah. Makanya beliau ke Syekh Ali Jum'ah, ke Syekh Husamah, ke Syekh Fathi, ke Syekh Yusri. Mungkin ada 20-30 masyayikh yang beliau, Habib Ali Ghifri, semua Masya Allah, al-itlaq beliau itu yang perlu kita contoh. Jadi walaupun nanti nggak punya di sini, ada kita di Indonesia, ya, kesempatan Indonesia, jangan lupa bawa anak kita pertama masih kecil tahnik, ya, biar riknya atau ludahnya anak kecil itu dapat ludahnya para masyayikh, ya. Itu yang dapat kita pelajari pertama itu. Jadi mulai kecil diajak ke masyayikh, ya. Itu yang pertama. Nanti ketika udah besar, kalau kata Syekh Yusri, nanti punya anak itu
jangan lupa diajak ke masjid, walaupun dia itu bercanda, ya, walaupun bercanda. Jadi itu, jadi mulai kecil udah diajak minta doa kepada Masyaikh barokah. Itu yang pertama, itu kesan-kesan saya. Yang kedua, Gus Azizi ini beliau mutakalim, maksudnya lughah Arabiyah fushah. Nah, ini yang kita harus tiru dari beliau. Beliau itu masya Allah bahasa Arabnya ya fushah. Memang beliau kan alumni Darul Lughah ya, Darul Lughah. Memang seharusnya kita sebagai Azhari itu pertama kali itu yang paling penting itu lughah Arabiyah, karena itu miftahul ulum. Dengan lughah Arabiyah, dengan bahasa Arab kita akan memahami beberapa ilmu, fan ilmu, mulai fikih ya, tafsir, nahwu, soroh, tauhid dan lain sebagainya, tasawuf ya. Itu yang kedua yang saya alami, yang saya tahu dari beliau. Terus selain itu, selain beliau lughah Arabiyahnya masya Allah ya, nggak direkuer insya Allah, itu beliau pasti tadi dekat dengan para masyayikh ya, para masyayikh itu dekat karena beliau memang suka dengan masyayikh, dan beliau bahasa Arabnya masya Allah pinter ya, pinter, jadi dekat dengan para masyayikh, khususnya ya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usamah Mangsi, Syekh Usamah Sayyid Azhari, dan Habib Ali Jufri, dan banyak sekali. Itu yang kita tahu ya. Terus selanjutnya beliau itu dalam acara-acara itu punya kepedean, pede ya, pede itu punya percaya diri gitu, masya Allah. Memang beliau lahir dari orang ahlu khair kan, ayahnya, ibunya, masya Allah. Ibunya kan jelas punya pesantren ya, nanti beliau insya Allah akan meneruskan, amin ya Rabb. Beliau juga bapak ibunya sering bawa jamaah umroh haji ya kan, nanti insya Allah beliau pun juga bimbing haji insya Allah ya. Itu yang beberapa yang ketiga ya. Terus selain itu Gus Azizi beliau orangnya beliau orang punya ilmu, punya masya Allah, maksudnya insya Allah rezeki cukup, tapi tetap tawadu ya, tawadu. Jadi kita harus tiru beliau ya. Jadi kita nanti ini insya Allah bukan perpisahan yang terakhir, insya Allah nanti kan apalagi yang di Lombok kan bisa pulang, bisa sowan, bisa meneruskan mencari ilmu kepada beliau. Ini beberapa ya, masih kecil lah, masih kecil itu pengalaman saya dengan beliau. Saya pun sering kita dulu punya motor sendiri bareng-bareng ya. Kita pagi bisnya ke Sayusri, pulangnya kita video ya. Jadi selain mencari ilmu juga kita ya konten ya. Jadi di di Gunung Mukotom ya, ini action dulu ya, action dulu. Jadi beliau kayaknya naik motor suruh ngambil video ya, itu action dulu ya. Beliau tadi kan kata beliau wakil presiden followernya banyak, itu memang beliau karena beliau dekat dengan semuanya. Mungkin beliau nggak banyak temannya, tetapi karena beliau fokus ke belajarnya, jadi lebih fokus ya kuliahnya. Dan dulu saya kira beliau mau melanjutkan S2, S3 sini, tapi mungkin karena ya istrinya anaknya di Lombok ya, beliau insya Allah akan teruskan di Jakarta. Itu mungkin yang baru itu ya, Universitas Islam Internasional Indonesia ya. Itu mana Gus? Di Bogor atau di mana? Di Depok ya. Kita doakan semua semoga lancar semuanya ya. Yang jelas kita banyak belajar dari beliau. Beliau menggunakan waktu 4 tahun 5 tahun di sini, tetapi waktunya sangat bermanfaat untuk dirinya dan teman-temannya semuanya. Terus kita doakan bersama semoga beliau mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat ya, manfaat kepada dirinya sendiri dan barokah kepada semua masyarakat di Indonesia umumnya dan di Lombok khususnya ya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pesan, kesan dan nasihat dari sahibul hajah Ustadzuna Al-Ustadz Ahmad Azizi. Semoga segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyerahkan mic, saya ingin membacakan satraten lah. Azizi la yu'adiluhu aziz, mali siwaka fi qalbi nasib, azizi ghaba an sam'i wa basari walakin an fuadi la yaghib. Fadal Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Berdiri. Minta kesan antum sama. Ya Allah. Satu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jengkol di semur, dimakan sama Bang Oji. Yang jawab salam insyaallah panjang umur, tahun depan berangkat haji kalau nggak ada corona. Sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa aujabana bi talabil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita hormati guru kita bersama, teman saya, abang saya, guru saya, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Abu Yaki Haji Muhammad Azizi LCMA RCTP radhiyallahu anhu wa arda nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya Rabb. Guru kita bersama, abang kita, Abang Hafiz di sini, kita doain mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Wakil Presiden kita Bapak Ki Haji, nama panjangan itu siapa guru? Ustadz Rifki. Nama panjangan siapa Ki? Ahmad ya? Iya. Bapak Ki Haji Ahmad Rifki radhiyallahu anhu warḍah. Kita doain mudah-mudahan beliau turun dari jabatannya punya gandengan insyaallah. Kalau nggak ada yang digandeng, apa aja nih gandeng udah. Ya. Guru kita juga nih para habaib ya. Guru-guru ini Habib aneh lupa nih, Habib Farhan. Bener ya? Habib Muhammad Al-Jufri. Iya, Habib Muhammad Al-Jufri sering main ke rumah saya. Followersnya banyak banget beliau. Merutuk kayak petasan parung. Ya, ini ada Habib kita, Habib Ali beliau Al-Munawwar, saya Al-Munawir kali. Ya, ini para habaib di sini, para guru-guru semuanya, mohon maaf kita sebut namanya karena memang agak ada catatannya ya. Ya, saya alhamdulillah tadi di chat sama guru kita, Guru Azizi. Beliau komen status saya di Instagram, namanya Fahmi At-Taqwa. Ya kalau mau follow silakan follow. Kalau kagak ya usahain ke bagaimana ya biar mau follow. Iya, beliau komen Fahmi, abis itu PN-nya kagak kebuka-buka. Itu status saya ada tulisan bahasa Arab. Dalam hati saya, wah gue salah nulis bahasa Arab ini. Waduh gue dumelin ini. Saya tungguin lama, Mi turun ke bawahnya. Ini saya ada wadaan kecil-kecilan. Wah, kecilnya aja segini. Wah, sampai keluar loh sendalnya. Iya, bagaimana besarnya kan? Kata beliau suruh datang kemari. Alhamdulillah, buru-buru kita ngebut tadi naik tram kok. Iya, sampai begitu naik tram kok. Pengen dapat majlis barokah di sini. Pengen ngambil barokah dari guru kita, sering kumpul sama habaib, sering kumpul sama masyayikh. Ya kan, apalagi kalau beliau punya anak nih ya. Aneh kesirian aneh. Beliau kalau punya anak nenteng anaknya itu ke depan masyayikh,
di teknik namanya. Kita pengen nenteng anak agak punya. Iya. Kok belum punya, maksudnya pengen ditenteng. Iya. Kesirian kita mudah-mudahan semuanya punya dzurriyyah, punya keturunan semua jadi anak yang soleh dan solehah. Ini teman saya sekaligus guru saya. Beliau dulu pernah pulang, tadi kata beliau bareng saya naik pesawat. Pernah kagak naik pesawat ini? Pernah ya? Iya namanya. Iya, itu di pesawat kita ditawarin sama pramugari, ya kan? Pramugari namanya kan. Kita ditawarin pramugari, kata dia coffee or tea gitu kan. Ya kita jawabnya yang paling ujung yang kita dengar teh. Iya, kita pengen ngomong yang lain susah banget ya, orange ya. Kan ada yang 3 teh, ada teh, kopi, orange. Udah yang ujung ada yang ngomong dah tih, iya. Kadang-kadang kita takut ceplosan. Aizlahmah. Emang ribet dah, ya. Kalau emang udah udah bisa bahasa Arab, maksudnya baru belajar bahasa Inggris ribet. Mendingan kalau mau ya bareng gitu bahasa Inggris bahasa Arab. Ya kalau begitu ribet juga, tapi begini-begini mohon maaf ya. Kalau ujian di Azhar bahasa Inggris mumtaz gitu. Kalau nggak percaya lihat ntar ya. Saya ijazah saya ada itu mumtaz beneran kagak guru. Tapi pas diajak ngomong nggak bisa. Waktu itu kita Ustadz Azizi pengen ngomong begini, Mi, aneh kan udah member nih ya. Iya, terus ngapa? Anda pengen duduk di depan yang apa sih kalau yang paling depan? Bisnis ya. Bisnis emang untuk menjual saham. bukan. Tempat duduknya bisnis gitu. Jadi kalau di situ nggak ada orang yang ngisi, aneh bisa ngisi gitu. Bagaimana ngomongnya ya? Terus dia kagak punya kartu membernya, tapi dia member. Bagaimana nih ya? Dulu dah gue tanya. Saya usaha nanya sama orang Indonesia. Ini cara ngomong bahasa Inggrisnya bagaimana? Ditulis nanti ya. Pas itu saya lancarin itu ya kayak ujian. Habis dia datang, saya ngomong kan begitu. Lupa bahasa Inggris apa entah udah. Pokoknya saya pengen card ini teman saya member. Kita member nih, pengen minta card gitu kan. Dikasih apa anda? Formulir. Formulir buat daftar jadi member. Lah ini bagaimana kayak? Ya bagaimana ini yang ngomong lagi? Udah kagak usah, nggak jadi jadinya. Gara-gara ya begitu dah ya. Kagak bisa bahasa Inggris, tapi sekarang mau udah bisa. Can you speak English mau nana? Yang maulananya nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan. Iya. Ya alhamdulillah, nggak lain pokoknya kenal sama beliau ajib, ya kan. Apalagi beliau dekat juga sama Mustafa Hatib itu ya. Mustafa Hatib yang namanya yang lagu Komarun. Iya. Dulu aneh pernah guru di penjara nyanyiin Komarun. Jadi aneh boleh dinamain Mustafa Hatib yang kedua di penjara. Dulu aneh pernah masuk penjara seminggu. Wah. Hah? Mustafa Ma'atub. Iya di penjara situ, pas di penjara nih disuruh sholawatan. Pas disuruh salawatan, baca Quran dulu, baca Quran, habis itu suruh salawatan. Enggak lain aneh, baca salawatan Komarun. Jadi sepenjara itu orang yang haromi yang ketemu pada di mana itu? Di 80 Caret ya, itu mah biasa kecil lah, haromi kecil itu. Di penjara wah tatonya salib. Wah, ada yang salib. Iya, mafia semuanya itu. Itu tapi pas kita salawatan Komarun ya, dia ngikutin Komarun. Sepenjara salawatan Komarun. Iya, gara-gara sama motivatif. Alhamdulillah. Makanya, tapi hajat aneh ada yang belum kesampaian sama beliau. Aneh pengen diketemuin sama Mustafa Hatib. Iya, kagak nyampe sampai sekarang. Tapi pas aneh ketemu Mustafa Hatib, aneh bawa nama beliau. Ya Maulana, ana Zamil Ustadz Azizi. Masya Allah. Begitu aja. Ntar kalau pengen ketemu Syekh, ketemu Habaib, sebut orang yang dikenal sama Syekh itu. Pasti yang tadi Masya Allah ya. Begitu aja. Itu disebutnya namanya tawasul. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Gitu. Iya, bisa kita pengen ketemu Mustafa Hatib kagak tahu lah siapa min bin haram alik ya ibni. Begitu kita. Iya, makanya kita tawasul, sebut nama orang yang dicintai oleh Mustafa Hatib. Begitu kita doa ke Allah. Kita pengen doa ngangkat tangan banyak dosa.
pengen nyebut ya Allah, udkhulil jannah ya Allah, masukin saya ke dalam surga, mulut banyak dosa. Ya Allah, saya pengen lihat Nabi Muhammad, mata lu banyak dosa. Ya, jangankan sekarang baru bangun tidur aja dibuka WA status orang, istri orang dibuka statusnya. Ya, dosa lagi minta masuk surga. Surga di mana lu? Paling titipan surga lu. Nah, bagaimana biar kita doa dikabul? Disuruh tawasul, bawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Siapa? Maulana Sayyidina Husain radhiyallahu anhu warda. Wa Sayyidina Hasan bardu. Wal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Busairi, Imam Yaqut, Imam Sidi Badawi, Imam Syekh Mutawalli Asy'ari, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal Imam Laits, wa Syekh Abdul Qadir Jailani, wa Syekh Hamad radhiyallahu anhu. Wal Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ya kan, bisa sebut nama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, tawasulan sama orang yang masih hidup boleh? Boleh. Ya, caranya gimana? Tsumma ila ruhi wal jasad Maulana Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani Al-Azhari wa Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu anhu arda wa Syekh Syam Kamil wa Syekh Husam Al-Azhari wa Syekh Ahmad Taib wa ay Syekh fil Azhar Syarif. Iya, begitu katanya. Maka alhamdulillah kita kumpul di sini, enggak lain kita tawasulan sama beliau. Iya, kita natawasul ilaika Allah bijahi Maulana Syekh Muhammad Azizi Al-Azhari bibarakatihi wa karamatihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatih. Kata guru saya, makna nafahat itu kata tiupan, anginan. Jadi kalau kita ujian yang nggak bisa baca, yang nggak bisa ujian jawab ujian, itu ada nafahat dari guru-guru kita. Apa? Tiupan, ada aja yang berisikin. Itu jawaban nomor 1 itu. Begitu. Itu makna nafahat. Maka disebut nafahat. Saya pernah dulu itu pas ujian begitu, disuruh ngapal 35 bait. Ya, apal, kita apalin. Pas sampai ujian disuruh nulis 5. Kok gue udah ngapal? 5 doang gak hafal. Nangis kita di situ. Ya Allah, bagaimana ini lupa semua ya. Saya baca tawasulan. Terus saya baca tawasulan sampai ghairil maghdubi alaihim, demi Allah, demi Rasulullah. Ingat 3 bait. Ingat 3 bait, pas sampai ingat 3 bait, ya Allah nanggung Ahmad 2 bagi, ini 2 lagi. Bagaimana ini ya? Pas di situ saya curhat. Ya Maulana waqad hafiztu qabla dzalik. Tapi saya lupa nih sekarang, iya. Dan alhamdulillah itu madah itu apa? Nilainya saya lupa antara jahit sama jiddan. Iya, iya. Ini emang masalah ini ada berat guru ya? Iya, hanya orang-orang tertentu yang gitu ya. Canda. Kata Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf radhiyallahu anhu warda, beliau bilang, kalau orang diceritain yang begini-begini nih, ya, kalau dia muhibbin nyampe ke hatinya. Tapi kalau dia enggak, yaitu al-hasud la yahsud. Orang yang ada hasud di dalam dirinya diceritain tentang begini-begini nih, nggak nyampe itu. Cerita begini nggak nyampe dia. Makanya usap dada kita nyampe kayak gini ya. Kalau nggak nyampe berarti pulsanya kagak ada. Iya, mudah-mudahan semua kita Allah masukkan ke dalam orang-orang yang jadi muhibbin, orang-orang yang cinta kepada orang-orang yang saleh. Dan sekarang alhamdulillah kita cinta sama guru kita. Ini guru kita orang yang saleh. Beliau sama saya tuan beliau. Ya, beliau udah punya anak, punya istri, gitu ya. Ya, saya mah belum, ya kan. Tapi beliau ini apa? Enggak ngerasa tua, enggak ngerasa pengen dihormatin, enggak orangnya. Nyantai aja, berbaur aja. Dulu kita datang ke sini tahun 2014. Bener gak guru? 2014. Itu yang kalau ormaba kan ada orang yang ngomong berdiri gitu ya. Ada yang nanya, ada yang apa ya kan. Beliau termasuk orang yang berdiri ngomong pakai bahasa Arab. Ormaba, anak baru ngomong pakai bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maulana. Uridu fi su'al kita wa yani lakida wa ba'di di. Gitu banyak. Anak baru bahasa Arab pusahanya ajib. Saya ingat ini siapa ini ya? Wah, beliau. Ya kan? Makanya emang dari dulu dari tingkat 1 udah ajib orangnya, makanya pas udah keluar ya ajib. Jadi pokoknya ajib dah. Makanya alhamdulillah bersyukur istri beliau mendapatkan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang apa? Yang kalau kata orang Mesir mah Ustadz Agi Azizi gada, yani gada, ra'i, yani ra'i keda, mazbut keda. Maya
Iya. Mazbut, tarif mazbut. Ais sukar mazbut. Wa ais sukar ziyada. Wa kaman ais sir awis. Itu ada 3. Mazbut itu 2 sendok. Pengen 3 sendok ziyada. Ais sukar ziyada. Pengen 4, 5, pengen seember nih. Ngomong aja ais sir awis. Itu kopi rasa gula jadinya. Sir awis. Ismail sir awis. Ayo saya kira. Udah begitu aja guru ya. Mohon maaf lahir batin udah datang terlambat guru ya. Duduk di depan lagi songong banget ya. Mohon izin namanya disuruh sama guru ya. Iya, begitu aja Bang Hafiz ya. Saya ketemu mulu Bang Hafiz ini di guru Syekh Yusri. Beliau rajin banget ngajinya. Kita tiru abang-abang kita yang rajin. Jangan tiru yang jelek doang. Abang gue main Mobile Legend itu, gue main dah. Mobile Legend itu kalau pulang-pulang ujian login. Iya. Ya Allah. Iya. Dulu mah kita 2014 boro-boro ada begituan. Agak ada itu begituan Mobile Legend. Ulti. Wah. Itu Ustaz tahu itu. Iya loh, orang di samping sono main lah. Kita mah kagak main, dengerin doang. Apaan tuh ulti apa sih artinya? Iya, ulti login pada ya Allah. Boleh main, boleh. Yang penting ada rem. Nih, adzan berhenti. Woi, berhenti lu aja nih, mati nih kita. Artinya ada rem, waktunya sholat, waktunya belajar. Boleh main, boleh. Ya kan, al aslu fil asya al ibahah, boleh. Main Mobile Legend asalnya boleh, selagi kagak apa dilarang oleh syarat, lagi adzan, lagi waktunya subuh, lagi waktunya pengen belajar, ujian. Yang penting punya apa? Kita di sini nggak ada yang ngomelin, cuma diri kita sendiri yang ngomelin. Kita nggak di sini nggak ada yang nyadarin, cuma kita sendiri yang punya sadaran. Biar kita apa? Ngusap dada, ya Allah, gue begini amat ini ya. Salah satu niat saya pengen hijrah kemana? Ke Darosa. Itu kalam Maulana Syekh Hisham Kamil. Kata beliau, Darosa itu makanil auliya katanya. Iya, wahai lasyir makan harami. Itu lagi bercanda doang. Cuma kita pikirin iya juga ya. Iya, maksudnya kalau di Darosa nih kita lihat, pokoknya kalau ada akhi-akhi yang pakai ikhwan pakai peci, berarti itu lagi di Darosa. Kalau lagi ngerokok celana pendek, itu di asyir lo. Tapi kalau lagi lo di jalan nih, lo ngeliat dia pakai celana pendek ngerokok, ya kan? Tapi pakai peci, berarti lo ngeliat itu ikhwan asyir lagi di Darosa. Ini jangan diupload ini, ntar orang ngasih nyerbu gua nih. Bercanda. Iya, bercanda. Ya kan, mau tinggal di mana kayak kita, kalau emang kita permata mah jadi tetap permata, ya kan. Mau kita tinggal di mana kayak, kalau emang kita emas ya tetap emas. Iya, pokoknya begitu. Yang penting apa? Diri kita nih, ya kan, yang bisa ngerubah keadaan kita sendiri. Kalau emang kita ngerasa lagi nggak baik, udah baik, buru-buru, cepetan. Lagi pengen sholat sunnah, jangan ditunda, langsung buru-buru. Itu setan lagi kabur tuh. Tadi datang lagi kita jadi malas lagi. Jangan. Lagi buru-buru pengen ziarah ke Sayyidina Husain, terusin. Kata Habib Hasan, beliau pesan begini, ente emang otak udah bebel, otak udah bego, begitu bahasa Betawinya ya. Kata beliau, ente baca kitabnya, ziarah lagi Sayyidina Husain, apalin kitabnya, ziarah lagi ke Sayyidina Husain. Dulu saya seminggu sekali doang ziarah. Terus kalau sehari udah ziarah, ntar habis asar, tadi udah, begitu. Dengar kalimat begini nih, 5 waktu saya ziarah, sampai ngapal kitabnya di Imam Husain. Alhamdulillah dapat ada keistimewaan lah. Iya, biar ente ngerasain begitu pas ujian 30 bait ente hafalin, 5 disuruh kagak hafal, ya kan. Tahu-tahu ente baca tawassalan, wah inget nih 3 biji begitu. Ya pengen ngerasain begitu. Saya juga dulu begitu. Ini orang enak banget cerita-cerita begini ya. Coba aku ngerasain. Dan saya pernah kayak apa nih ya, kayak ngetes begitu, sombong banget saya ngetes ya. Saya berdoa sama Sayyidina Husain nih, Maulana, saya pengen keluar kota, kagak punya apaan, nggak punya visa, paspor gitu, visa saya habis. Orang habis ditangkap, saya takut juga keluar kota, kagak punya visa. Saya ngomong begini, Maulana Sayyidina Husain, ya Allah saya izin dah, berkas Sayyidina Husain, selamatin saya di jalan. Sampai di Tonto, saya ketemu ternyata sama Amit kuliah Tonto. Terus habis itu diajak ke dalam satu tempat, di situ ada pakaian Imam Badawi, sorban Imam Badawi, peci Imam Badawi, tasbih Imam Badawi, sampai ada satu jenggot Nabi Muhammad SAW.
Habis itu saya diajak ke rumahnya beliau, dikasih buku, pilih, ambil, bawa pulang. Habis itu nggak dikasih pulang, dipanggilin qori beliau, suruh di situ. Kita disuruh duduk, suruh nungguin, jangan pulang dulu, dengerin, ntar gue telepon qorinya dulu suruh kemari. Itu qori suruh datang ke rumah beliau baca qori buat saya. Datang situ dibaca qori, dengerin, enak juga ini ya. Iya. Habis itu dikenalin sama siapa namanya, imam besar, Imam Badawi, imam sholat maktubah, dikenalin di situ sama beliau. Itu saya ngelus dada pas pulang diongkosin, habis diongkosin mobilnya dibayarin. Ya Allah, dikenalin sama anak-anaknya perempuan. Kirain mah ya dikenalin doang. Habis itu alhamdulillah pulang ngusap dada, ya Allah, ini gue alhamdulillah begini amat ini ya. Ternyata beliau syekhnya yang saya temuin namanya siapa? Mustafa Husain. Baru ingat saya, ya Allah, Madad Maulana Sunnah Husain. Kagak punya visa, jalan ke sana paspornya kagak ada. Jalan ketemu yang begituan tadi itu, diurusin lancar, enak aja. Pengen begitu? Pengen. Udah kita pegangan aja deh sama yang dekat, Maulana Sunnah Husain. Ya kan, pegangan yang dekat. Kata Maulana Syekh Mahmud Abidin, beliau bilang apa? Kun azharian kamilan. Jadilah kamu azhari yang kamil. Yang pertama, madzhabul fikhi. 4. Kemudian madzhab al-aqidah al-asy'ari atau maturidi. Tapi kita asy'ari makanya. Kemudian kata beliau masyrab. Banyak azhari yang enggak pakai yang ini nih, yang 3. Apa itu masyrab? Beliau bilang ilmu tasawuf, ilmu tazkiyah. Masyrab kata beliau megangnya apa? Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. At-Tariqah kata beliau. Ambil tariqah sama guru-guru ente. Itu disebutnya masyrab. Kenapa dinamakan masyrab? Beliau bilang katanya bukan akal doang yang diisi, tapi juga ruh kudu minum, ruh kudu makan, ruh kudu juga diisi. Maka itu masyrabnya banyak yang ditinggalin. Cari masyrab guru-guru kita yang punya masyrab, yang punya tasawuf. Dah begitu aja Geri, ini serius sama kayak buat Jumat. Iya, ya Allah. Dah begitu aja, mohon maaf saya kalau ada kata-kata yang salah. Doa buat guru kita, mudah-mudahan guru kita Aziz ini, khusus beliau, mudah-mudahan pondoknya makin berkah, ya murid-muridnya makin banyak, bisa keluar dari pondok beliau semuanya jadi ulama, jadi orang-orang ternama, orang-orang yang manfaat buat manusia, buat agama. Kemudian beliau juga nanti saparnya Allah mudahkan, keluarganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan soleha, semuanya hajat-hajat beliau Allah kabul. Kemudian tentu mudah-mudahan kita doakan beliau nanti Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah dan berkumpul bersama orang-orang yang beliau cintai. Siapa? Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doakan juga semua kita nih yang hadir di sini, mudah-mudahan hajatnya Allah kabul. Kemudian guru-guru kita yang udah pada meninggal, kita doain Allah jadikan kuburnya radhah min radil jannah. Guru-guru kita yang masih pada hidup Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan. Kemudian kita yang masih pada belajar, Allah berikan kenajahan, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah berikan kita, Allah tambahkan ilmu kita. Kemudian tentu Allah matikan kita juga dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, karena emang saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Ya, mudah-mudahan iya, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita menumpang mandi lagi. Ya. Ya, begitu aja, mohon maaf lahir batin. Ya, akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ketika Ustaz Fahmi menyinggung dengan Sayyidina Husain, ya, tentang karomah dan karomahnya beliau, saya ingin beberapa karomah yang kami alami, ya, yang kami alami itu seperti tadi kita kan tahadus bin nikmah, bukan untuk sombong tapi buat penyemangat dan untuk teman-teman yang lain, ya. Para masyayikh bilang Syekh Soleh Ja'fari dulu yang makamnya di Darosah itu, tahu ya, itu beliau dulu 40 tahun di Al-Azhar, ya, dan setiap hari beliau minimal ziarah 2 kali setiap hari, ya. Itu Syekh Soleh Ja'fari, itu tahu dari masyayikh kami.
Yang kedua, Habib Ali Al-Jufri pernah dari negara ke negara transit ke Mesir, keluar bandara cuma ingin ziarah Sayyidina Husain. Madad ya. Itu Habib Ali Al-Jufri ya. Terus di Sayyidina Husain, alhamdulillah saya setiap mau kemana, setiap ada urusan apa, saya tawasul ke Sayyidina Husain, itu dipermudah ya. Mau ke Maroko, mau umroh, mau nikah ya, tawasul aja ke beliau ya. Yang terakhir dulu saya itikaf di masjid ya, di masjid. Terus sandal saya hilang, jelas itu hilang di tempatnya itu. Habis itu saya nunggu 10 menit tetap nggak ada, seperempat jam nggak ada. Saya doa dan minta murni kepada Sayyidina Husain, maksudnya ya Sayyidina Husain tolong kembalikan sandal saya ya. Itu saya alami sendiri. Alhamdulillah setelah setengah jam ya ada lagi di situ. Itu berkahnya Sayyidina Husain. Terus ini pun alhamdulillah marwah ini mau pulang pun ya, mau pulang itu uang pas-pasan, minta ke Sayyidina Husain, tawasul ya dari luar ya, Sayyidina Husain kami ingin pulang. Alhamdulillah dimerbedah semuanya langsung ya. Itu madadnya Sayyidina Husain ya. Terus banyak sekali. Intinya sohib Mesir itu Sayyidina Husain. Jangan sampai kita ke Mesir, masuk Mesir tanpa ziarah Sayyidina Husain. Begitu juga jangan keluar Mesir tanpa ziarah Sayyidina Husain. Alhamdulillah ini saya pulang akhir bulan ini mau pulang, itu pulang ke-7. Alhamdulillah semua ketika kita izin Sayyidina Husain semua dipermudah di mana-mana itu udah mujarrab. Ada juga yang itu para masyayikh menulis kitab, barang siapa ziarah ke Syekh Ahmad dari diri, di situ berdoa, terus jalan kaki menuju ke Sayyidina Husain, di situ udah berdoa, doanya mustajab. Intinya ta'aluk kita, kata Setami tadi ketika beliau menyinggung Sayyidina Husain, itu ingat beberapa kejadian yang kami alami. Terus satu lagi dulu alhamdulillah saya dan teman saya namanya Ustaz Ahmad, itu orang Lumajang, Jawa Timur. Setiap hari kami ziarah ke Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari ya. Tahu kan pengarang Al-Hikam. Beliau dulu juga imam masjid di Al-Azhar ketika zamannya Ibnu Taimiyah satu masa. Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari. Alhamdulillah Allah beri nikmat itu dulu ya, dulu. Sekarang udah gak lagi. Dulu setiap hari kami ziarah ke sana, setiap hari alhamdulillah, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ketika hati kita ta'aluk dengan syekh yang hidup atau mati, itu kita akan dekat ya. Waktu itu sampai karena setiap hari bermimpi dengan Syekh Ahmad bin Sakandari ya. Ketika itu beliau jadi imam di Masjid Al-Azhar, kita jadi makmumnya, Al-Azhariyin jadi makmumnya. Itu ketika kita dekat. Begitu juga ta'adus bi'nimah lagi ya, maksudnya ini buat kesemangatan kita semuanya. Sekarang mumpung di Mesir dekatlah dengan semua ulama. Di sini ada Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Usmah. Ada ribuan ulama dan aulia ya, ribuan. Dulu alhamdulillah pernah mulazamah dengan Syekh Yusri 3 tahun sebelum nikah. Setiap hari mimpi Syekh Yusri. Setiap hari. Itu ya. Jadi tadi ketika beliau akhir pidatonya masalah Sayyidina Husain, itu masya Allah lah, di sini itu gudangnya ilmu, gudangnya barokah, gudangnya madad Sayyidina Husain. Terus dulu yang saya awal saya 2 tahun baru tahu makamnya Sayyidah Zainab ya. Di sini memang sekarang lagi makam ditutup, tapi jangan sampai di Mesir tidak ziarah kepada Al-Bait. Itu su'ul adab ya. Kita sebagai Azhari, kita sufi, tasawuf, itu boleh tawasul, boleh ziarah aulia. Itu yang diajarkan oleh masyayikh kita ya. Itu intinya tentang Sayyidina Husain. Banyak sekali. Itu karmah-karmah setiap masjid. Terus satu lagi, ada cerita saya dulu alhamdulillah setiap habis maghrib itu baca ya dulu ya wallahu alam Yasin, Waqiah sama Al-Mulk di Al-Azhar. Ketika kita istiqomah, Azhar itu juga sangat mustajab barokah. Ada teman saya orang Jordan ya, orang Jordan itu ngasih uang 300 pon itu dari ketika zikir di situ setiap pon dan sampai 3 tahun. Sekarang masih ada beliau namanya Syekh astagfirullahaladzim, Syekh Dawud. Itu barokahnya Azhar. Ketika kita itikaf di situ, rezeki datang sendiri ya.
Alhamdulillah itu selain itu ya. Terus yang terakhir jangan sampai kita lupa dengan orang tua. Dulu alhamdulillah saya di sini pertama kali di sini sampai sekarang itu kerja ya, berbisnis, dan itu alhamdulillah setiap bulan itu mengirim orang tua. Dari situ dulu saya belum dapat minhah, tapi setiap bulan orang ngasih saya itu 600 pon dari beberapa orang, sekitar 3-4 orang. Itu melebihi baitul zakat. Baitul zakat masih 300 pon. Itu kenapa? Karena ngirim orang tua. Oke. Terus jadi pokoknya kita ngasih orang tua ibaratnya ya 100. Kalau Allah ngasih 10 kali lipat, kalau ke orang tua berlipat-lipat, mungkin 100.000 kali itu ke orang tua. Jadi ketika kita ngirim orang tua ya, kalau kita nggak mampu dengan harta, dengan doa ya, dengan ihsan dengan orang tua. Terus ada lagi muhsinin. Dulu itu nggak tahu ya, wallahu alam, banyak sekali muhsinin. Dulu dikasih, subhanallah, kita ketemu orang ya, di mana-mana ketemu orang doi, kita dikasih setiap bulan itu 100 kilo beras ya, terus 2 karton minyak, terus 20 gula. Itu selama berapa? 3 tahun lebih. Jadi saya di sini satu rumah itu sama 3 tahun nggak pernah beli beras, nggak pernah beli sukar, minyak, dan kasih. Terus ditanya, kamu butuh apa? Kitab. Beli kitab itu dikasih 2000 ini, beli kitab ya. Intinya di sini jangan sampai kita diam. Al harokah barokah ya. Itu yang ngasih itu siapa? Haga Hamid. Beliau adalah orang kontraktor. Kontraktor itu tengah bangun imaroh. Beliau suka dengan tolabul ilmi. Selama 3 tahun, bayangkan kita ngambil di doi untuk 2 rumah di sini sama tabah. Intinya banyak cerita di Mesir ini ya. Tadi terbuka dari ceritanya Ustaz Fahmi kan tentang Sayyidina Husain. Itu pokoknya kalau di sini jangan lupa ziarah ke aulia, itu paling penting itu ya. Jadi kalau kita cuma ilmu nggak cukup, harus kita hormat dan adab dengan para aulia, dengan sohibul Mesir. Jadi intinya Mesir itu di Sayyidina Husain ya, Ahlul Bait, Sayyidah Zainab ya, Sayyidah Nafisah, Sayyidina Ali Zainal Abidin ya, dan semua aulia di Mesir ini. Itu mungkin tambah sedikit buat cerita ya, pengalaman itu yang saya alami buat kita semuanya. Oke, syukron.